warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9F akan menampilkan drama musikal dengan judul The Rhythm of Us. Selamat menyaksikan. Ya elah, baru jam segini juga udah ditutup aja nih gerbang. Tahu Satpam, tak 15 menit doang udah. Ya elah, baru jam segini juga udah ditutup aja nih gerbang. Tahu Satpam, tak 15 menit doang udah menutup gerbang aja. Please Pak, sekali aja biarin kita masuk. Gak bisa, sudah telat. Masih saja alasan. Yaelah, Miss Satpam ribet banget sih. Sini deh kumpul bentar. Nah, nih gue punya ide. Pokoknya lu pada lari ya. Woi, buset dah nih bocah. Saat mereka ingin berlari, mereka tertangkap basah oleh Pak Guru. Berhenti kalian, kecilnya saja begini. Besarnya mau jadi apa? Udah. Kalian berdiri depan tiang bendera, kakinya angkat, tangan taruh di telinga. Diam di situ sampai nanti siang. Awas aja kamu kalau sampai kelihatan saya kabur. Pojok kamu. Ogah banget berdiri di sini sampai siang. Kabut yuk. Woi ayo, gue juga ogah di sini. Mereka pun memutuskan untuk mengelilingi sekolah. Namun tiba-tiba mereka menemukan buku aneh yang tergeletak begitu saja di lantai. Buku apa ini? Zoria pun membaca selembar isi buku tersebut. Saat ia membaca sebuah kalimat, mereka tiba-tiba berpindah di sebuah desa. Wah, kita di mana? Wah, ini kok kayak jadul banget gitu ya? Iya juga ya. Gimana kalau kita tanya aja ke pedagang itu? Maaf, izin nanya, ini tahun berapa ya? 1987 dok, ada apa gerangan bertanya seperti itu? Serius? 1987? Ini semua nggak mungkin kan? Ini cuma mimpi gue aja kan? Please, someone, tabok gue dong. Oh, OMG, is this real? No way! Bisa diem nggak? Hehe, sorry. Daripada kalian ribut, mendingan kita cari cara supaya bisa balik lagi. Setuju, coba baca buku itu lagi. Temukan monster itu dan kembalikan apa milik mereka. Hah? Kembalikan apa? Gue bahkan nggak tahu maksud buku ini apa. Kalau gue tahu, gue juga pasti langsung nyari itu monster kali. Udah, ingat, kita cuma punya waktu 3 hari. Dengar tuh, 3 hari. Berisik deh, Mia. Ya oke, sebaiknya kita nanya ke pedagang itu soal monster. Yuk. Permisi, Mbok. Kami sempat tanya. Monggo, silakan bertanya. Apa kamu tahu soal monster pencuri musik desa? Iya, Mbak. Di sini kami sedang mencari monster itu. Aduh, Ndok, sini ikuti saya. Monggo duduk. Saya sebenarnya tidak bisa memberitahu banyak soal monster itu. Mungkin anak saya bisa bantu. Sebentar ya, saya panggilkan. Ndokku, ada tamu iki loh. Punten, kalian siapa ya? Ceritanya panjang. Yang penting, di sini kita mau tanya kamu soal monster itu. Benar kata Nia, tolong kami atau kami akan terjebak di sini. Oh, kalian dari masa depan ya? Pakaian kalian apik tenan. Oh ya, soal monster itu dia memang mencuri musik-musik kami dari desa. Tapi entah kenapa dia tidak pernah menyakiti orang-orang desa. Lalu, apakah kamu tahu di mana monster itu? Ya, aku tahu. Tapi ini sudah larut malam.
Baiklah, namun apakah kamu berkenan jika kalian menginap di sini sementara? Tak apa-apa, menginap saja. Lagi pula ini sudah malam. Terima kasih ya, Bu. Mereka pun memutuskan untuk menginap di rumah Simbo. Di tengah malam, Naya merenungkan keadaannya. Keesokan harinya, mereka berlima memutuskan untuk ke tempat monster tersebut. Saat berjalan menghadap tindak, Fadan menginjak ranting kayu dan monster itu berbalik arah. Untungnya mereka kabur lebih cepat. Ya, hampir saja. Iya, hampir aja. Kita berlima jadi senapan dia. All to the M to the G. OMG. Lain kali hati-hati. Kalian sadar gak kalau monster tidak pernah ke desa dan menyakiti kita? Apaan sih? Perasaan lo doang kali. Jadi maksud lo rencana kita yang sudah matang mau digagalin gitu aja? Iya deh, iya. Mereka bersama warga pergi menuju ke monster. Ketika bertemu, tiga sekawan langsung bersiap melempar jebakan yang telah mereka buat. Namun, si bijak di antara mereka berteriak, Tunggu, dari kemarin aku udah lihat. Dia nggak pernah nyerang. Lihat matanya, dia kelihatan sedih. teman-temannya mengabaikan dan tetap mencoba melemparkan jebakan. Tapi jebakan itu gagal mengenai sasaran. Monster itu justru bersembunyi dan mengeluarkan suara rintihan pelan. Tolong, jangan sakiti saya. Saya tidak jahat seperti apa yang kalian bayangkan. Semuanya stop. Hei, kamu gak apa-apa. Monster itu akhirnya berbicara. Suaranya berat tapi lembut, mengatakan bahwa ia hanya kesepian. Ia mencuri musik karena musik membuatnya merasa seperti punya teman. Aku hanya kesepian ketika semua menganggapku jahat. Kalau gitu, harusnya kamu gak mencuri. Maafkan aku. Gak usah basa-basi, serang aja. Nanti kita tidak perlu kekerasan kan? Kali ini aku setuju sama Zorio. Hei, kami tidak akan memaafkan dia. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Mendengar lagu itu, warga luluh dan salah satu dari mereka berkata, Maafkan kami ya. Tapi memang kita sudah seharusnya memaafkan dia. maafkan kami juga kalau begitu, kami salah paham. Baiklah, tapi aku berjanji, aku tidak akan mencuri. Sepertinya ini waktu kami untuk pamit. Sampai berjumpa di lain waktu. Guru dan satpam yang melihat mereka tiba-tiba muncul hanya bisa melongo kebingungan. Sementara empat sekawan itu saling pandang dan tertawa lega. Sambil berjalan pulang, salah satu dari mereka menyeletuk.
Besok telat lagi nggak nih? Enggak. Mereka pun tertawa bersama, menutup hari itu dengan perasaan lega dan bahagia karena telah belajar untuk memahami sebelum menghakimi sesuatu. Sekian penampilan dari kami.